Bismillah, Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa melanjutkan Gama Budi Universe di Kampung Jabang Mayit 2. Sudah tidak terhitung lagi berapa banyak nyawa bayi dalam kandungan mati untuk persembahan ritual. Sebuah kisah yang ditulis oleh Teguh Faluvi @QWERTYPING. Untuk informasi, Gama Budi Universe sudah ada dalam versi cetaknya atau dalam sebuah buku. Untuk link ordernya nanti ada di deskripsi ya. Dan sebelum saya melanjutkan Kampung Jabang Mayit 2 di fakta secara ini, mari sama-sama berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya Kampung Jabang Mayit 2 Gama Budi Universe. Kertas berwarna coklat kusam dengan pena hitam tertulis rekam jejak langkah beserta deretan kejadian mengerikan yang sudah Arya Pradipta lalui. Goresan itu lengkap dengan nama-nama yang sudah hilang nyawanya dengan cara tragis di desa Rangkaspuna. Ya, tulisan tangan seolah menghidupkan kembali sebuah cahaya obor masa lalu keluarganya, keluarga Arya Pradipta yang sudah ia ketahui 2 tahun ke belakang di tempat kelahiran sang bapak. Desa Rangkaspuna mempunyai julukan Kampung Jabang Mayit. Julukan itu bukan tanpa alasan. Jika terdengar tangisan kencang perempuan yang sedang hamil mengandung bayi di dalam kampung, itu bukan bertanda sebuah kelahiran, melainkan kematian. Sesuatu hal sudah dimulai pada masa lalu, menjadi sebuah kutukan atas dasar perjanjian, terus dihidupkan oleh ritual Neloni, mempersembahkan setiap perempuan yang hamil kepada sang paraji atau dukun beranak. Mengetahui perjanjian di kampung itu berarti keluar hanya membawa nama tanpa nyawa. Manakala sang dalang penyebab kutukan telah diketahui setelah kampung menjadi tempat menggugurkan kandungan berlangsung sekian lama, keluarga Ambar Wijaksana punya andil besar dalam hukum alam sebab akibat hilangnya banyak nyawa bayi. Malangnya, kelakuan dan perjanjian itu diturunkan kepada 2 anak Ambar, yaitu Ageng Kusuma yang sudah mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak masuk akal. Si kepala desa Rangkaspuna yang tidak tergantikan menjadi orang paling berada dan gila penghormatan itu meninggal seperti orang yang sedang hamil besar. Namun dalam letupan perutnya malah mengeluarkan belatung dan bau busuk menyengat. Kematian yang sama dengan Ambar Wijaksana pada masanya. Tersisa anak keduanya, Akbar Dwi Pradipta, yang hanya bisa terbaring menikmati rasa sakit dari luka di punggung yang tidak kurun sembuh. Mulutnya tertutup rapat, menyimpan satu perbuatan yang sudah mengeluarkan dirinya dari permasalahan utang piutangnya dalam sebuah kesepakatan. Kini Arya Pradipta dan seluruh keturunan Ambar Wijaksana yang harus menanggung kutukan itu, bahkan harus membayar harga yang setimpal akibat perbuatan Akbar dengan Nyi Ito, yang sudah saatnya datang untuk menagih janji, juga membalaskan dendam menyakitkan dari ujung timur pulau akibat kematian suami juga anaknya atas ulah agama dan budi. Arya Pradipta harus keluar dari kutukan dan permasalahan yang sama ketika di desa Rangkaspuna. Setelah Arya mengetahui perjanjian dan menjadi saksi sebuah rahasia di balik ritual Neloni atau harga yang setimpal akan ia bayar, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, harinya telah tiba. Dukun beranak menagih janji untuk tumbal jabang bayi yang telah disepakati. Ingkar berarti kutukan terus mengikuti. Ingkar berarti siksaan terus menghantui. Ingkar berarti mati. Ritual Neloni akan terus terjadi. Balas dendam, hilang nyawa suami dan anak akan tersaji. Sementara itu di sisi lain, ancaman dari masa lalu. Setelah belasan bulan, kabar paling menakutkan itu akhirnya tiba. Semuanya belum benar-benar berakhir. Rembulan dengan sinar kuningnya menyelinap di antara awan hitam. Biasanya memberikan keindahan dan ketenangan. Namun,
Perasaan itu tidak pernah aku rasakan sejak belasan bulan ke belakang setelah bisa keluar dari desa Rangkaspuna. Sebuah desa yang memiliki masa lalu keji dari apa yang sudah terjadi di atas tanahnya itu. Bahkan rahasia paling sakral dan berbahaya sudah aku ketahui. Terlebih ulah kakekku dan kedua anaknya. Salah satunya yang masih hidup adalah Akbar Dwi Pradipta, bapakku sendiri. Jendela kamar sengaja aku buka dari tadi, membuat angin malah masuk begitu saja, menyingkirkan asap dari rokok yang sudah terjepit di antara jari-jari. Asbak kaca sudah penuh dengan puntung-puntung. Tetap saja aku tidak pernah menemukan jawaban atas segala kemudahan yang kini keluargaku rasakan. Walaupun berbalik dengan keadaan bapak yang semakin mengenaskan. Tok tok tok. Suara ketukan pintu yang tiba-tiba aku dengar membuyarkan lamunan. "Siapa?" Ucapku cukup keras sambil mematikan rokok. "Ini kakak Arya, boleh masuk?" Suara Kak Yuni Mayanti yang aku dengar. Sejak hutang piutang ke salah satu bank dengan anehnya bisa dilunasi oleh bapak dengan waktu yang sangat singkat, padahal dengan nominal yang tidak sedikit. Dan toko material kayu sudah kembali berjalan sebagai mata pencarian utama keluarga. Semuanya kini berjalan atas kendaliku, termasuk Kak Yuni yang sekarang tinggal satu rumah. "Masuk aja kak, tidak aku kunci," ucapku. "Barusan kakak udah lihat kondisi bapak. Keadaannya semakin parah. Luka dan darah bekas sayatan di punggungnya itu malah semakin basah. Kulitnya semakin mengelupas. Aneh," ucap Kak Yuni sambil berjalan ke arah salah satu kursi yang terdapat di kamar. Mengenakan daster tidur, beberapa kali tangannya mengelus perutnya dengan rambut yang terurai panjang, menutupi setengah punggungnya itu. Sudah tidak ada jawaban yang bisa keluar dari mulutku, sekalipun untuk menjelaskan keadaan bapak, karena waktu yang sudah cukup lama dan benar semua yang Kak Yuni ucapkan itu. Haris barusan telepon, mulai cemas dengan keadaan kakak. Usia kandungan kakak sudah masuk 2 bulan lebih. Lanjut Kak Yuni. Malah kini dari raut wajahnya tergambar sebuah ketakutan. Arya juga harusnya sama cemasnya dengan Kak Haris kak. Tapi jawabku dengan terpaksa. Tidak ingin kejadian di desa Rangkaspuna itu kembali aku ingat. Walaupun sangat sulit untuk sekedar melupakan semuanya. Tapi jangan bilang semua dari kampung Jabang Bait dan ulah kakek. Juga kakaknya bapak ini belum selesai Arya. Ucap Kak Yuni sedikit kencang sambil berjalan menutup jendela. Sudah cukup istrinya Kang Banu, Ismi, yang keguguran berkali-kali menghantui pikiran kakak ini. "Apa kamu tidak kasihan pada kakak yang sedang hamil ini? Jawab Arya!" bentak Kak Yuni semakin kencang. Aku hanya bisa terdiam, memandang ke arah wajah Kak Yuni. Air mata di kedua bola matanya itu sudah mengalir melewati pipinya. "Kak, sudah kak." Jawabku berusaha membuat Kak Yuni tenang. "Kamu seharusnya 2 tahun ke belakang itu tidak datang ke rumah Pak Ageng hingga dia mati seperti itu. Dan keluarga kita akan aman, tidak seperti sekarang," bentak Kak Yuni. Kemudian hanya suara tangisan yang bisa terdengar jelas. "Kak, sudah. Semua sudah terjadi. Dulu semuanya tidak ada yang ingin Arya ketahui. Arya paham kecemasan dan ketakutan kakak malam ini ada sebabnya," ucapku tegas sambil memegang pundak Kak Yuni. "Dari kampung Jabang Mayit itu kak, bahkan sudah banyak nyawa bayi yang mati. Seharusnya tidak berlaku pada kehamilan kakak saat ini," lanjutku berusaha menenangkan Kak Yuni. Malah tangisan yang semakin kencang aku dengar. Aku memahami ketakutan Kak Yuni saat ini. Walaupun semua ucapan Kak Yuni malam ini malah memutar semua ingatan dan kejadian yang sudah aku lalui di desa Rangkaspuna. "Yun, Arya, Bapak." Ibu sudah berdiri di depan pintu kamar yang masih terbuka lebar. Dengan kepanikan yang aku lihat. "Kenapa Bapak, Bu?" saut Kak Yuni sambil berjalan perlahan ke arah ibu. Kedua tangannya mengelap air mata. Aku yakin ibu sudah mendengar dan mengetahui pembicaraan aku dan Kak Yuni barusan. Luka di punggungnya makin banyak mengeluarkan darah. Biratna juga sudah kebingungan, malah sekarang mengerang kencang. Jawab ibu semakin panik.
di sebuah kamar paling belakang bersebelahan dengan kamar Bi Ratna. Agar mempermudah melihat keadaan bapak, Bi Ratna kembali bekerja di rumah bersama suaminya yang menjadi orang kepercayaan aku, bekerja di toko material kayu. Setelah keadaan ekonomi keluarga membaik, bahkan kini jauh lebih melesat dari sebelumnya, pintu kamar sudah terbuka lebar. Aku hanya melihat tubuh bapak yang sedang dalam posisi miring, sementara Bi Ratna hanya menggelengkan kepalanya saja berkali-kali dengan memegang lap yang sudah penuh dengan darah. Suara arangan bapak sudah terdengar jelas. Bahkan tidak jarang aku merasa tidak tega dengan keadaannya seperti itu. Tapi dari kejadian dari kampung Jabang Mayit itulah aku masih ingat sayatan pisau ulah Ni Ito yang membuat bapak seperti sekarang, meninggalkan bekas luka yang tidak pernah kering ataupun sembuh. Tidak biasanya ini darahnya semakin banyak. Malam ini saja begini. Kemarin-kemarin tidak, Bu, ucap Bi Ratna dengan panik, membuat Kak Yuni dan ibu langsung membantu membersihkan sebuah luka di tubuh seorang pria tua yang kini keadaan tubuhnya sudah kurus. Hanya erangan menahan sakit yang aku dengar semakin jelas keluar dari mulut bapak. Apalagi semenjak kepulangan dari kampung Jabang Mayit, bapak tidak pernah berbicara lagi denganku sampai saat ini. Malah kini beberapa kali bapak memuntahkan darah keluar dari mulutnya berkali-kali. Tangannya bergerak ke arah ibu seperti orang yang meminta pertolongan. Selanjutnya menjadi saksi hidup bapak dan menunggu kematian yang sama seperti Ageng Kusuma, kakaknya, dan kakek Ambar, bapaknya. Malah kini perkataan Gama dan Budi yang kembali aku ingat. Semenjak sakit, bapak semakin aneh. Hanya perkataan itulah yang selalu tertanam dalam pikiranku. Apa ini waktunya, Pak? Kematian bapak setelah menunggu belasan bulan? Ucapku dalam hati. Sedang terjadi pertengkaran perasaan antara rasa kasihan dan harus rela menjadi saksi setelah apa yang diperbuat Pak Ageng dan bapak di kampung Jabang Mayit. Ibu dan Bi Ratna tiba-tiba kaget ketika tangan bapak yang sebelumnya seperti meminta tolong malah kini mengelus ke arah bagian perut Kak Yuni yang sedang hamil. Pak, kenapa? Tanya Kak Yuni ketakutan dengan tingkah aneh bapak, membuat aku langsung berpindah ke arah samping Kak Yuni yang sedang berada di hadapan bapak. Cucu bapak ini, Yun, jawab bapak terbata-bata sangat pelan dengan pandangan mata yang sayu. Anehnya bapak seperti tidak mempedulikan keadaanku. Tangannya terus bergerak mengelus perut Kak Yuni. Dan baru kali ini aku mendengar suara keluar dari mulutnya terbuka secara perlahan seperti itu. Iya Pak, ini cucu bapak. Sudah ya, bapak harus sembuh. Biar nanti ketika Yuni lahiran, bapak sudah sehat ya, ucap Kak Yuni semakin ketakutan dengan tingkah bapak malam ini. Bapak hanya mengeluarkan senyuman yang baru pertama lagi aku lihat. Walaupun aku merasakan senyuman itu seperti bukan dirinya utuh, dan hal ini disaksikan oleh ibu maupun Bi Ratna. Seketika tangan bapak terlepas begitu saja dari perut Kak Yuni setelah beberapa kali anggukan kecil di kepalanya yang sudah penuh dengan uban itu. Bapak aneh, tidak biasanya Bu seperti tadi. Sekarang tiba-tiba terlelap tidur begitu saja, ucap Kak Yuni, merasakan keanehan yang sama denganku. Masih melihat ke arah wajah bapak. Arya, maaf ini tadi barusan Mang Didi kirim pesan pada Bibi. Suruh disampaikan kepada Arya. Katanya sudah telepon berkali-kali tidak Arya angkat. Saud Bi Ratna tiba-tiba telah mengganti lap penuh darah dari punggung bapak dengan yang baru. Kemudian memberikan handphone kepadaku. Iya Bi, handphone Arya di kamar. Dari tadi tidak melihat handphone, jawabku. Mengingat malam ini bagian Mang Didi, suami dari Bi Ratna yang kebagian berjaga di toko material, kemungkinan ditemani Soleh, pekerja material yang lainnya. Keadaan material baik-baik saja kan Arya? Tanya ibu malah tiba-tiba terlihat cemas pada keadaan usaha keluarga satu-satunya ini. Harusnya baik-baik saja Bu. Mang Didi pulang ke sini nanti
Jawabku sebelum melihat isi pesan dari handphone Bi Ratna. Bi, bilang ke Arya, tidak biasanya lampu yang dekat kantor yang bersebelahan dengan tumbukan-tumbukan kayu yang baru datang tadi sore berkedip terus. Sudah beberapa kali Amang ganti lampunya, tetap saja aneh. Ini Amang sama si Soleh nyium bau amis bangkai, tapi nggak ada. Takutnya ada apa-apa saja, nanti pagi malah Arya nyium. Amang yang takut disalahkan. Aku membaca pesan dari Mang Didi dengan perlahan dan tidak biasanya. Bulu pundak ini malah ikut berdiri. Walaupun kejadian di material baru pertama kali seperti itu, dan anehnya, ketika aku melihat ke wajah Bapak, malah tersenyum kecil. Bapak malah senyum ya? Bisik Kak Yuni terbata-bata, masih memperhatikan ke arah wajah Bapak. Aku hanya menganggukkan kepala saja, sambil terus berpikiran hal yang terjadi di material. Apalagi kejadian seperti itu baru pertama kali aku dengar, dan cukup membuat aku cemas. Tidak apa-apa, nanti giliran Arya saja yang menemani Bapak tidur di kamar ini, ucapku berusaha terlihat tenang. Walaupun darah dari punggung Bapak masih dibersihkan berkali-kali oleh Bi Ratna. Nanti Bibi juga kalau kebangun dan Mang Didi pulang ke sini, Bibi cek lagi kondisi Bapak ya, sahut Bi Ratna. Besok Mang Didi libur juga, Bi. Memangnya tidak akan pulang malam ini? Ucap ibu, mengingatkan hari di mana Bi Ratna dan suaminya itu harus pulang ke kampung halaman, yang beruntungnya tidak terlalu jauh. Tidak tahu, Bu. Kasihan Neng Yuni dan Bapak. Nanti siapa yang urus apalagi sedang hamil seperti ini? Jawab Bi Ratna. Setelah ibu, Kak Yuni, dan Bi Ratna keluar kamar Bapak, aku segera berjalan ke arah kamar untuk mengambil handphone dan teringat satu buku catatan berwarna coklat, berisikan semua catatanku tentang segala kejadian di desa Rangkaspuna 2 tahun ke belakang. Tidak ingin rasanya aku membuka catatan kelam tersebut, namun tanpa alasan, aku membawanya begitu saja dengan rokok dan korek api. Sudah belasan bulan tanpa ada perubahan, keluhku dalam hati, mengingat bukan waktu yang sebentar. Setelah semua hal mengerikan itu sudah aku lalui. Apa belum ada kabar lagi dari Gama, teman kamu itu ya? Ucapan ibu tiba-tiba menghentikan langkahku untuk kembali ke kamar Bapak. Memang, semenjak Kak Yuni hamil, ibu selalu tidur menemani Kak Yuni. Apalagi jika Kang Haris belum pulang dari luar pulau untuk bekerja. Kalaupun ada, Bu, Gama pasti datang. Sudah Arya beranikan diri menghubunginya, tapi kita sama-sama tahu, Bu, malu rasanya harus meminta tolong berlebihan. Setelah kejadian di desa itu, apa Ibu tidak ingat? Jawabku perlahan memberikan penjelasan. Ibu hanya menganggukkan kepalanya, dan memang mengetahui kenapa hal 2 tahun kebelakang itu bisa terjadi. Bahkan karena ibu yang meminta tolong kepada Gama waktu itu, yang membuat Gama datang ke ujung timur pulau. Tetapi ya, sudah terlalu lama Bapak seperti itu. Hidup juga kasihan dan maaf, keluh ibu yang sudah tidak mempunyai cara agar suaminya itu sembuh. Iya, Bu, Arya paham. Meninggal pun Bapak tidak. Tapi itu bukan kuasa kita juga. Sudahlah, di rumah ini Kak Yuni lebih penting keadaannya. Apalagi sedang seperti itu perutnya. Beberapa bulan ke depan pasti akan semakin membesar. Jawabku, memberikan pengertian yang paling masuk akal tentang keadaan di rumah. Aku kembali berjalan meninggalkan ibu yang masih mematung, memperhatikan ke arahku, memegang buku catatan coklat, rokok dan korek api. Melewati setiap sisi rumah yang sempat akan berpindah tangan ke salah satu bank, yaitu sitaan. Namun tanpa alasan yang aku ketahui, rumah tempat kelahiran aku ini bisa kembali menjadi hak milik keluarga. Dan setiap aku menanyakan kepada ibu perihal itu, selalu tanpa jawaban. Begitu juga kepada Bapak. Aku sudah duduk di atas kasur, memperhatikan setiap garis bekas sayatan itu. Daging-daging dan kulit yang terkelupas masih menyisakan darah merah segar, terus keluar begitu saja dari tubuh tua yang sudah hampir kelihatan tulangnya saking kurusnya. Beberapa kali aku tempelkan lap untuk menahan darah itu. Sudah beberapa dokter, Pak, yang datang ke rumah ini. Tapi kenapa seperti ini terus-menerus? Keluhku perlahan. Sudah sangat pasrah akan keadaan Bapak. 3 pesan dari Mang Didi aku baca perlahan.
sambil membenarkan posisi kepalaku berada di belakang punggung bapak. Beruntungnya kasur sangat luas hingga tidak berdesakan dan bersentuhan dengan tubuh bapak. "Halo Mang, gimana, sudah ketemu bangkainya?" Tumben ada binatang yang masuk ke dalam area material. "Iya ini gawat, si Soleh dan Amang sudah 2 putaran dan mencari sumber bau amis darah itu. Lampu juga masih berkedip, padahal sudah 3 kali Amang ganti ya. Tumben suasana malam di material juga jadi keeng, angker, padahal baru jam 10 ini ya." Amang ini jadi berpikiran kemana-mana. Kalau sudah beres, biarkan si Soleh sendiri aja. Biasanya juga dia pemberani. Amang ceritain semuanya di rumah saja. Cepat kesini Mang. Harusnya aku bisa mengesampingkan begitu saja informasi tentang keadaan material yang Mang Didik katakan. Namun, kini malah ikut aku pikirkan. Bahkan aku kaget tiba-tiba. Bau amis yang Mang Didik katakan barusan, kini aku ikut menciumnya. Dari arah punggung bapak, ucapku pelan. Terus berkali-kali memastikan indera penciumanku. Apalagi tanpa adanya angin yang berhembus di kamar ini, bau itu semakin tercium. "Mang, kalau di rumah langsung aja ke kamar bapak. Area bagian tidur di kamarnya malam ini." Beberapa kali aku kembali menimbang dan memikirkan keputusan untuk datang ke rumah Gama. Namun beberapa hari ke belakang, kedatangan Budi ke material seharusnya sudah cukup bisa menjelaskan keadaan keluargaku, terutama bapak. Untuk kesekian kalinya lagi, rasa tahu diri dan malu mengalahkan niat itu, karena aku yakin pesan akan segera Budi sampaikan kepada Gama. Karena bau amis darah dari punggung bapak anehnya malah ini semakin jelas tercium, membuat aku memaksakan tubuh untuk bangun. Bergerak membuka satu jendela kamar. Setelah membuka gordennya terlebih dahulu, baru pertama bau darahnya menyengat seperti ini, ucapku perlahan, memperhatikan ke arah wajah bapak yang masih terlelap tidur dan tidak bergerak sama sekali. Padahal aku yang melihatnya saja bisa merasakan bagaimana rasa pegal yang dirasakan bapak. Buku yang sedari tadi aku bawa dari kamar, perlahan aku buka. Nama-nama Barja, Basir, dan Pak Ageng tertulis beserta deretan kejadian yang sengaja waktu itu aku tulis dengan lengkap, termasuk nama Nita yang berkenalan denganku awal masalah. Hanya untuk menarik benang merah kejadian di kampung Jabang Mayit, disusul satu batang rokok sudah menyala. Mereka sudah meninggal. Tapi apa benar semua ini sudah selesai? Ucapku perlahan memperhatikan serius ke arah buku catatan berwarna coklat, tertulis nama Niito. Anehnya, kini detak jantungku yang sebelumnya normal malah terasa kencang. Baru saja aku membuang saka rokok ke dalam asbak di meja kamar bapak. Malah dengan jelas aku memperhatikan bapak mengelus ke bagian perutnya dengan posisi menyamping yang sama seperti mengelus perut Kak Yuni yang sedang hamil sebelumnya. "Pak," ucapku, langsung berdiri dan mendekat ke arah tubuhnya. Dengan mata yang masih terpejam dan bau amis darah yang masih menyengat, padahal angin yang masuk melalui jendela sudah terasa dingin sedari tadi. Tangan bapak terus saja bergerak, mengusap perutnya berkali-kali, membuat aku semakin tajam memperhatikan gerakan tangan itu. Kampung ini gempar. Ageng meninggal dengan mengenaskan. Perutnya seperti perempuan sedang hamil buncit besar, lalu berteriak tidak sadarkan diri di kamar. Malah tulisan di atas kertas berwarna coklat, perkataan Kang Panjul yang tepat sekali aku baca. Waktu itu memberikan kabar melalui telepon. Kabar terakhir Pak Ageng membuat detak jantungku semakin kencang. Ditambah gerakan tangan bapak tetap mengelus perutnya seperti sedang hamil, membuat aku menundukkan sedikit kepala mendekat ke arah perut bapak. Menahan sedikit nafas karena bau amis darah semakin tercium. Dengan bapak yang sekarang malah tersenyum aneh. "Arya!" Sebuah tepukan mendarat tepat di bagian pundak, membuat aku langsung berbalik badan, berbarengan dengan tangan bapak yang berhenti mengelus bagian perutnya. Astagfirullah. Amang panggil-panggil, sudah ketuk pintu juga barusan. "Ngelihat apa Arya? Tidak biasanya bapak mengeluarkan bau amis begini," ucap Mang Didi sambil menutup hidungnya. Aku langsung terdiam, karena sama sekali tidak mendengar suara Mang Didi barusan. Dan memang hanya Mang Didi dan Bi Ratna saja yang mengetahui keadaan bapak.
kedua orang ini merupakan orang yang paling lama berada dan bekerja kepada keluargaku. Iya Mang, sudah dari tadi aneh Arya juga, makanya sengaja dibuka jendela biar ada angin masuk. Ucapku kembali duduk di kursi, meneruskan hisapan pada rokok yang masih menyala dengan asap putihnya yang terbawa angin. Aku baru menyadari keadaan Mang Didi dengan pakaian yang menempel di tubuhnya itu sudah sangat kotor sekali. Beberapa keringat masih tersisa di bagian wajahnya. Semoga Arya percaya dengan kejadian barusan di material ya. Amang tidak bohong, berani sumpah, ucap Mang Didi dengan serius, duduk berhadapan denganku, sambil terus memperhatikan ke arah bapak. Aku hanya menganggukkan kepala, menunggu penjelasan dari pesan yang sebelumnya Mang Didi kirim ke Bi Ratna yang sudah aku baca. Bau amis darahnya yang keluar di tubuh bapak sama dengan yang ada di material. Lanjut Mang Didi pelan sekali, kepalanya sedikit mendekat ke arahku yang sedang menghisap rokok. Mang, jawabku semakin cemas. Dekat ruangan kantor Ayah, tumbukan kayu yang baru datang dari situ. Lampu itu juga yang kedip-kedip, sampai si Soleh biasanya pemberani malam ini nyarinya ciut. Tambah Mang Didi menjelaskan dengan perlahan. Mang Didi langsung memberikan kepadaku satu lembar kertas nota pembelian kayu tadi sore, yang tidak bisa aku saksikan langsung proses penurunannya di halaman material. Ini totalan tadi sore kayu, terus sama sekali Amang tidak menemukan asal bau bangkai di material. Sampai keringetan begini, lanjut Mang Didi dengan tetap sama sesekali memperhatikan keadaan bapak. Ya sudah, tidak apa-apa Mang. Besok saja cari lagi, sama benerin lampunya. Soalnya baru pertama seperti itu, jawabku dan perlahan merasakan kecemasan pada keadaan material yang baru saja bisa beroperasi 2 tahun ke belakang. Setelah bapak melunasi segala hutang piutangnya itu dengan sangat aneh. Bahkan Mang Didi sekalipun mengaku kepadaku saat itu tidak menjadi saksi dari apa yang telah bapak perbuat. Kata sopir yang sore tadi kirim kayu dari desa ini dan alamatnya ini, kayu-kayu di sana bagus Arya. Bukannya bapak juga asalnya dari sana ya? Siapa tahu punya kenalan, sahut Mang Didi tiba-tiba membalikan kertas nota yang sedang aku pegang. Aku melihat sebuah tulisan dengan alamat lengkap, bahkan langsung melepaskan jepitan rokok di sela-sela jari. Sebentar Mang, ucapku sangat serius memperhatikan alamat itu. Tertulis sebuah desa Rangkaspurna dan beberapa desa tetangga yang sudah pernah aku ketahui namanya itu. Bahkan dari desa itu, silsilah kakeknya mempunyai masa lalu yang kelam dan biadab atas perbuatannya. Termasuk masih ada di dalam buku coklat yang masih aku pegang sekarang. Kata si sopir tadi desa yang ini tempat aborsi, aneh juga. Amang malah baru denger ya. Mana jauh lagi belasan jam tepatnya, ucap Mang Didi menunjuk tepat ke alamat desa Rangkaspurna berada, yang mana almarhum Pak Ageng bertahun-tahun menjadi kepala desanya. Ucapan Mang Didi seolah memutar perjalanan aku 2 tahun ke belakang, yang harus terpaksa berdiam di rumah almarhum Pak Ageng, dan perlahan mengetahui seluk-beluk desa yang mempunyai julukan Kampung Jabang Mayit, termasuk mengetahui siapa dalang utama. Kenapa kampung itu dijadikannya tempat menggugurkan janin? Mang, ayo, Bibi sudah siap. Suara Bi Ratna membuyarkan lamunanku. Sudah berdiri di dekat pintu kamar bapak. Sudah Mang, tidak usah memikirkan alamat desa ini. Lagian tidak ada sangkut pautnya sama bapak. Kayu di material masih cukup. Ucapku sedikit tegas. Mang Didi hanya menganggukkan kepalanya saja, pertanda mengerti pada ucapanku barusan. Walaupun kini Bi Ratna sudah berjalan mendekat ke arah bapak yang masih pada posisi menyamping, menutup hidungnya. Tidak pernah bapak mengeluarkan bau amis darah seperti ini, ucap Bi Ratna sambil menggulingkan perlahan tubuh bapak. Setelah menggeserkan lap dan menurunkan baju tipis yang bapak kenakan, agar luka di punggungnya itu tertahan, aku dan Mang Didi hanya diam memperhatikan ketika Bi Ratna mengecek bagian nadi leher dan lengan bapak dengan wajah yang tegang. Kepala Bi Ratna hanya menggeleng pelan berkali-kali, merasakan keanehan yang sama seperti aku. Tidak menyangka keadaan bapak jadi seperti ini Arya. Tadi juga Teh Yuni malah seperti mengerang kesakitan. Tangannya tidak lepas dari perutnya, lanjut Bi Ratna, membuat aku semakin kaget. Apalagi belum lama bapak juga melakukan hal yang sama. Bibi pulang saja, sudah waktunya libur. Tidak apa-apa malam ini Arya bolak-balik memastikan Kak Yuni dan bapak. Jawabku berusaha tenang
Walaupun aku sedang merasakan sebaliknya. Kalau ada apa-apa telepon Amang saja. Amang di rumah akan usahakan tidak tidur langsung ya, sahut Mang Didi malah terlihat cemas. Setelah mengantarkan kepulangan Bi Ratna dan Mang Didi melalui pintu dapur, aku berjalan berkeliling rumah. Seisi rumah jika malam, semua lampu pasti akan dimatikan. Hanya beberapa lampu redup saja yang dinyalakan sebagai penerangannya. Segera aku kembali menuju kamar bapak, dengan langkah perlahan mengikuti bayangan langkah kakiku sendiri. Walau malam ini yang belum lewat tengah malam, suasana rumah benar-benar berbeda sekali. Ada yang aneh, ucapku, berhenti tepat di depan pintu kamar bapak yang masih terbuka. Sedari tadi aku merasa ada yang mengikuti dari belakang. Dua bola mata terus bergerak memperhatikan seisi rumah, melihat semua barang-barang pajangan, lemari, dan benda-benda lainnya. Apalagi kamar terdapat di paling belakang, sehingga aku bisa jelas melihat semuanya, termasuk arah dapur. Tidak ada apa-apa, ucapku dalam hati, perlahan masuk dan menutup pintu. Malah aku melihat jelas, bayangan tubuhku sudah masuk melewati pintu. Kini tersisa sebuah bayangan hitam yang tercetak jelas di lantai keramik. Bayangan itu hanya diam ketika aku perhatikan, bahkan sampai menundukkan kepalaku, yang artinya harus ada wujud di depanku sekarang, dan terasa angin kecil menerpa pundakku. Kepruk. Dengan kencang aku tutup pintu kamar bapak, karena bayangan itu semakin jelas seperti bayangan manusia, namun tanpa wujud. Napasku sudah ngos-ngosan berjalan ke arah bapak yang sudah terbaring dengan jendela yang masih terbuka. Satu batang rokok tidak bisa membuat aku langsung tenang. Dengan cepat aku menutup jendela kamar bapak. Jangan sampai, ucapku semakin cemas. Sudah terbaring di atas kasur dengan sangat cemas, malah terpikirkan asal muasal luka yang ada di punggung bapak itu. Walaupun aku harus sedikit menahan bau amis darah yang semakin menyengat, aku sedikit memaksakan mata terpejam. Ternyata solusi membuka jendela barusan tidak merubah apapun pada bau amis itu. Sudah jam 12 malam, ucapku dalam hati, melihat ke arah handphone yang baru saja aku set alarm untuk bangun pagi. Tidak ada lagi harapan dalam kepalaku yang sedang aku pikirkan malam ini, ketika perlahan keanehan kembali aku rasakan di rumah. Harapan itu jangan pernah kembali terulang kejadian di kampung Jabang Mayit. Walaupun kini aku malah kembali memikirkan keadaan Bu Yani, Mak Ela, dan Kang Panjul, karena sudah lama sekali tidak mendapatkan kabar dari desa Rangkaspuna. Setelah tadi membaca nama-nama itu dalam buku coklat yang kini berada di samping bantal, sambil terus memaksakan mata terpejam, karena perlahan bau amis itu hilang. Mungkin tertahan dengan posisi tidur bapak yang terbentang. Kesruk, 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 kesruk. Dalam lelap mataku yang sudah terpejam, tidak tahu sudah berapa lama, suara orang menggali tanah di samping jendela kamar terdengar dengan jelas. Berkali-kali suara cangkul itu mendarat di atas tanah. Sruk, sruk. Terus saja aku bayangkan suara itu, sedikit memaksa aku untuk membuka mata. Apalagi suara dengkuran bapak silih bergantian dengan suara galian tanah. Semakin dibiarkan suara itu semakin jelas, membuat aku memaksakan membuka mata dengan perlahan, melihat ke arah tubuh bapak yang masih tertidur lelap. Namun arah suara itu sudah jelas berasal dari samping jendela, yang bahkan tadi aku lupa untuk menutup gordennya. Kak Yuni lagi ngapain di luar jam segini? Ucapku sangat kaget. Kak Yuni sedang berdiri mengenakan daster berwarna putih. Kepalanya tertunduk sehingga membuat rambut panjangnya itu terurai, dengan tangan yang terus mengusap-usap di bagian perutnya yang sedang hamil itu. Baru saja aku memaksa tubuh untuk terbangun, tiba-tiba elusan di pundak terasa. Kirain ibu kamu tidak tidur di kamar bapak. Ibu kapan masuk? Bentakku kaget. Harusnya ibu tanya, kamu gak menjawab ketika ibu panggil. Lihat apa sih di luar? Jawab ibu cukup keras karena kaget dengan suara bentakanku barusan. Itu Kak Yuni bu, di luar. Jawabku terbata-bata. Mana? Gak ada siapa-siapa Arya. Orang kakak kamu tidur lelap, jawab ibu dengan dingin, membenarkan posisi selimut di tubuh bapak. Tadi ada di situ bu, Arya lihat jelas.
ucapku sangat ketakutan karena kembali mengalami keanehan lagi di kamar bapak. Ya kalau ada dan benar, lalu siapa yang tidur dengan ibu? Arya ini aneh-aneh saja. Sudah, jangan mulai bertingkah aneh, jawab ibu sedikit kesal. Aku langsung terdiam karena benar adanya. Di luar tidak ada siapapun dan suara orang menggali tanah sudah tidak aku dengar. Namun kejadian Mang Didi dan ibu yang masuk ke dalam kamar sudah 2 kali aku rasakan keanehannya, karena aku selalu tidak sadar dengan kedatangan mereka. Luka bapak jadi semakin bau, ucap ibu perlahan, memastikan keadaan bapak. Namun untuk kedua kalinya juga, aku melihat bayangan sedang mematung di dekat pintu. Bayangan itu semakin jelas, seperti bayangan perempuan dengan perut yang buncit, namun sama sekali tanpa wujud. Sayangnya hal itu tidak dilihat oleh ibu. Pagi hari, sebelum aku terbangun, suara Kak Yuni, ibu dan Bi Ratna sudah terdengar sampai kamar. Karena semenjak kejadian semalam itu, malah ibu yang menyuruh aku tidur di kamar dan ibu menggantikan aku menjaga bapak. Tetap saja, ketika mataku terbuka, hal pertama yang teringat adalah segala kejadian aneh semalam, membuat aku terbangun dengan rasa tidak tenang. Suruh Arya saja sebelum ke material untuk menjemput Bu Yani, suara Kak Yuni yang paling terdengar jelas. Ibu baru baca pesan Kang Banu tadi. Semalam tidak melihat handphone, katanya nanti Kang Banu menyusul, ucap ibu. Mendengar jelas nama Bu Yani, dengan cepat aku berjalan ke ruangan tengah rumah. Terlihat ibu sudah duduk berhadapan dengan Kak Yuni, bersebelahan dengan Bi Ratna yang semalam baru saja pulang. Bu, apa tidak salah Ibu Yani mau datang? Ucapku sambil mengucak kedua mataku. Terlihat gorden-gorden jendela seperti biasa sudah dibuka oleh Bi Ratna, menunjukkan bahwa pagi masih terlalu dini untuk hadir. Iya Arya, sana siap-siap sebelum subuh sampai di terminal kota. Sudah berangkat dari siang, jawab ibu. Ibu kelihatan sekali cemas. Jangan sampai ada apa-apa, ucapku dalam hati, masih mengingat sisa kejadian semalam di kamar bapak. Kamu malah melamun ya? Kasihan, udah perjalanan jauh, 14 jam loh. Sana siap-siap. Hari ini telat sedikit ke material gak apa-apa. Bilang dulu ke Mang Didi, sahut Kak Yuni sambil menyandarkan tubuhnya ke sofa. Tentu saja Kak Yuni tidak mengetahui Mang Didi hari ini libur kerja. Mungkin ada hal penting dan serba mendadak. Pantas saja tidak enak hati dari kemarin. Mau bagaimana juga, setelah kakaknya bapak kamu itu meninggal, keadaan Yani kasihan di kampung itu Arya. Waktunya kita balas budi sekarang, lanjut ibu sambil berjalan ke arahku, tiba-tiba memegang tanganku. Suara kebenaran yang seketika menyentuh hatiku. Apalagi aku sendiri yang bisa merasakan kejadian 2 tahun ke belakang itu. Setelah memakai jaket dan membawa kunci mobil di kamar, aku melihat pintu kamar bapak masih sedikit terbuka, membuatku ada dorongan untuk melihat kondisinya. Walaupun suara ibu dan Kak Yuni sudah beberapa kali memanggil namaku, karena baru mendapatkan telepon dari Kang Banu, anaknya Ibu Yani. Seketika aku kaget melihat kembali bayangan di kamar bapak. Namun kali ini dari postur badan yang tidak asing sering aku lihat. Tidak biasanya Mang Didi. Arya, lama sekali. Bu Yani mau sampai terminal, cepat, teriak Kak Yuni dari ujung ruangan tengah, melihat ke arahku yang sudah melihat setengah tubuh Mang Didi di kamar bapak. Iya ini mau berangkat kak, jawabku, mengurungkan niat untuk memastikan Mang Didi yang terlihat dari bayangan tubuhnya dan di bagian kepalanya sedang dekat sekali dengan bagian kepala bapak, seperti sedang membicarakan sesuatu. Dan baru kali ini Mang Didi datang ke rumah sangat pagi sekali. Biasanya akan datang langsung ke material, apalagi hari ini waktu libur kerjanya. Segera dengan cepat aku melangkah menuju garasi mobil. Setelah ibu memberikan nomor yang digunakan Kang Banu, yang sedari malam memberikan kabar. Di luar Bi Ratna sedang menyapu halaman bagian depan. Mang Karna juga sudah membuka gerbang rumah. Bi, tumben Mang Didi ikut ke rumah pagi-pagi. Padahal libur kan Bi? Bibi juga kenapa masuk? Coba kasihan, padahal baru semalam pulang, tanyaku setelah membuka jendela mobil. Bi Ratna malah terlihat kebingungan dengan pertanyaanku, sampai sapu lidi yang sedang dipegangnya itu langsung dicepitkan di antara celah ketiaknya. Bibi memang ditelepon ibu Arya.
buat masakan Ibu Yani mau datang. Makanya bibi sebelum subuh udah pergi lagi tadi. Mang Didi ada kok di rumah. Giliran aku yang sekarang kebingungan. Apalagi aku masih ingat dan sangat jelas melihat bayangan dan setengah tubuh Mang Didi ada di kamar bapak. Ya Allah Arya, cepet, jangan sampai nanti Bu Yani nunggu di terminal, kasihan. Teriakan kedua kali dari Kak Yuni aku dengar jelas, membuat aku menganggukkan kepala dan menginjak pedal gas mobil dengan perlahan. Kelihatan ibu cemas, tidak bisa menutupi wajahnya lagi. Sama seperti 2 tahun kebelakang ketika mengantarkan kepergian aku ke desa Rangkaspuna waktu itu. Ucapku dalam hati, memperhatikan lewat spion. Bahkan sapaan Mang Karna saja aku abaikan. Di sisi lain, suara lantunan kumandang azan subuh mengiringi perjalananku menuju terminal kota. Belum selesai tentang keadaan bapak yang malah memberikan keanehan dari sakit yang tidak kunjung sembuh itu. Setelah kejadian semalam, pagi ini aku diberikan pandangan aneh lainnya di kamar itu. Dan aku tetap saja yakin bahwa Mang Didi yang berada di kamar bapak. Bisa jadi Biratna gak tahu Mang Didi masuk kamar bapak. Ucapku pelan sambil menyalakan rokok. Tapi untuk apa? Dan itu baru pertama aku lihat sepagi ini berbicara dengan bapak. Lanjutku sedikit kesal karena tidak ingin dihantui rasa aneh yang semakin berlebih. Terus saja segala prasangka dari mulai paling baik sampai paling buruk kejadian barusan di kamar bapak mengiringi laju roda 4 yang sedang aku kendarai untuk segera sampai ke terminal kota. Beruntungnya jalanan pagi tidak padat, membuat perjalanan kurang dari 30 menit. Aku sudah memasuki halaman terminal. 2 tahun yang lalu dari sini juga semua berawal keberangkatanku menuju rumah Pak Ageng. Dan segala mara bahaya datang kepadaku. Dan kini, ucapku dalam hati, sudah melihat beberapa bus antar kota masuk ke dalam terminal. Dan beberapa bus yang berjajar sudah bersiap-siap untuk keberangkatan. Ingatan yang sudah aku coba lupakan kini bukan lagi perlahan hadir dalam pikiranku, namun benar-benar nyata. Setelah semuanya dibangkitkan oleh berbagai kejadian yang cepat, bahkan bisa bersamaan dengan kedatangan Ibu Yani pagi ini ke kota di mana aku tinggal. Kang Banu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arya, apa kabar? Kang, kenal sekali ini suara kamu. Alhamdulillah. Ini Arya udah di terminal, Kang. Maaf kalau sedikit berisik. Ibu sudah sampai mana ya? Ada hal penting, Arya. Untung kamu telepon duluan sebelum dengar dari Ibu Akang. Biarkan Akang kasih tahu ini duluan. Suara Kang Banu tiba-tiba mendadak serius, membuat aku benar-benar kaget dan tidak ingin mendengar kabar buruk apapun pagi ini. Ismi, istri Akang, sudah berkali-kali gagal mengandung. Setiap 3 bulan usia kandungannya selalu saja keguguran. Takutnya ada yang belum selesai. Itu alasan Ibu Akang datang tiba-tiba. Apalagi Teh Yuni juga sedang hamil. Kang, benar Arya, benar. Ini semua ulah keluarga besar kita, Arya. Tapi yang Akang takutkan, kita-kita ini yang tidak akan mempunyai keturunan. Setelah dosa besar Bapak Akang, keluarga Akang sudah 2 tahun ini hidup susah, Arya. Bak sambaran petir di pagi hari tanpa hujan. Aku langsung terdiam. Mulutku terkunci dengan detak jantung yang semakin tidak tenang. Apalagi kini dari kejauhan salah satu bus yang tidak jauh dari mobilku terparkir sudah melihat Ibu Yani melambaikan tangannya ke arahku. Belum selesai sambaran petir itu seolah mendarat di ujung kepalaku. Aku melihat jelas seorang perempuan tua dengan mengenakan baju kebaya mengikuti langkah Ibu Yani. Diikuti juga lelaki yang hampir seumuran dengan Mang Didi, berjalan gagah membawa 3 tas besar. Ya Arya, halo. Iya Kang, ini sudah kelihatan Ibu Yani, Mak Ela, dan Mang Panjul. Ya sudah, nanti mereka akan jelaskan kedatangan ke rumah Arya. Terlebih, siapa tahu Bapak bisa kunjung sembuh. Atau tiba-tiba telepon Kang Banu terputus begitu saja. Apalagi aku tahu lanjutan ucapan Kang Banu. Atau Pak Akbar akan bernasib sama dengan Pak Ageng, bapaknya Kang Banu. Sementara itu, pelukan hangat dari Mang Panjul, Ibu Yani, dan Mak Ela membuat aku meneteskan air mata.
Begitu juga dengan mereka bertiga. Tidak menyangka kan bisa berjumpa kembali denganku. Dalam waktu dan keadaannya mungkin berbeda atau juga sama. Setelah mendengar sedikit penjelasan dari Kang Banu. Mungkin ibu akan kaget ya dengan kedatangan emak dan ibu Yani ke kota ini. Tapi ini ada hal penting yang harus dibicarakan. Ucap suara Mak Ela yang sudah lama sekali tidak aku dengar. Banget Mak, semua kaget termasuk Arya. Hilang kabar belasan bulan. Sudah hampir 2 tahun, bukan waktu sebentar Mak. Bukan begitu Bu? Jawabku perlahan sambil membuka pintu belakang mobil. Setelah semua tas dimasukkan ke bagian bagasi belakang. Sementara Kang Panjul hanya menganggukkan kepala saja sambil masuk ke bagian depan mobil. Setelah kejadian itu, kemudahan, kejayaan, penghormatan, nama besar berganti Arya, berganti dengan cacian, berganti dengan hinaan, tuduhan, dan banyak lagi. Mungkin ibu dan Mak Ela sudah kebal dengan hal itu. Hanya Akang yang memasang badan di kampung biadab itu untuk orang yang paling salah dan berdosa, sahut Kang Panjul sambil mengelap kembali air matanya. Arya juga yakin pasti tidak akan berprasangka kita tidak ingin memberikan kabar karena waktu inilah yang kami takutkan Arya akan sakitnya bapakmu, sahut Bu Yani yang sudah tidak kuat menahan segala ucapannya itu. Termasuk perihal hamilnya Kak Yuni juga, ucapku perlahan, terus saja mengemudi mobil agar segera sampai ke rumah. Itu Arya, dan mungkin lebih parah, janin-janin bayi berguguran atas kehendak ritual saat itu, sahut Mak Ela sangat pelan. Andai tidak ada Akang, mungkin rumah ibu dan Mak Ela akan dibakar hidup-hidup saat mayat Ageng selesai dimakamkan, karena kampung Jabang Mayit sudah menemukan dalang utamanya. Dan mungkin yang sekarang terkapar sakit belum sembuh di rumah kamu akibat luka sayatan itu salah satunya juga, ucap Kang Panjul sambil menatap kosong ke arah depan jalan. Dan ada hal lain yang jauh lebih berbahaya kedatangan emak kesini ya, sahut Mak Ela perlahan, seperti memberanikan dirinya untuk berkata itu. Nah, jangan dulu, biar kita mendengar semuanya, sahut Ibu Yani. Kang Panjul hanya menganggukkan kepalanya saja. Pandangan matanya dan apa yang sedang dipikirannya itu tidak bisa aku tebak. Bahkan kini aku yang diberikan kejutan oleh cahaya pagi yang sudah perlahan muncul. Apa semua kejadian semalam adalah pertanda? Ucapku dalam hati, disusul dengan berdirinya bulu pundakku. Pertemuan keluarga dan 2 menantu dari masing-masing anak Ambar Wicaksana, kakekku, pagi ini terjadi. Isak tangis haru dan segala rindu yang baru saja terbalaskan sedang terjadi di rumah. Beruntungnya masih banyak kamar kosong yang bisa digunakan Mak Ela, Bu Yani, dan Kang Panjul untuk tinggal di rumah ini. Semua berjalan bersama untuk melihat keadaan bapak di kamarnya, termasuk Kang Panjul yang sedari tadi ketika tiba di rumah sudah tidak berbicara lagi. Bahkan aku cukup kaget ketika melihat Mang Didi sudah berada di dapur pagi ini. Benar ternyata tadi Mang Didi, tapi untuk apa berbicara seperti itu dengan bapak? Ucapku dalam hati. Sinar cahaya pagi yang masuk melalui jendela-jendela yang baru saja dibuka Bik Titin tidak lagi membawa kehangatan, ataupun angin pagi tidak memberikan rasa dingin. Semua orang yang berada di kamar bapak tidak bisa berkata apapun lagi, termasuk Mang Didi dan Bik Titin yang memilih keluar kamar karena sangat mengerti dengan keadaan seperti ini. Hanya isak tangis yang aku dengar dari Ibu Yani dan Mak Ela. Sementara Kang Panjul tetap memperhatikan luka sayatan di punggung bapak, mengeluarkan bau amis darah yang sama persis seperti semalam. Ibu dan Kak Yuni hanya bisa terdiam, mematung duduk. Sudah hampir 10 menit lamanya. Semua hanya berdiam, apalagi ketika mata bapak mulai terbuka, seperti kaget melihat ke arah Ibu Yani, Mak Ela, dan Kang Panjul yang sudah berada di depan tubuhnya. Karena baru saja darah kembali keluar dari luka yang semakin basah itu, sedang dibersihkan oleh ibu. Akbar, saya kira Ageng saja sudah cukup, ucap Mak Ela perlahan penuh dengan arti yang aku dengar jelas. Saya sudah merasakan semua balasannya Akbar sejak kakak kamu itu meninggal.
termasuk sekarang meninggalkan kampung itu. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi, segalanya sudah habis, sahut Ibu Yuni perlahan. Raut wajah bapak mengkerut. Tatapannya kepada Maela dan Ibu Yani seperti penuh penyesalan. Namun terlihat sekuat tenaga bapak menahan air matanya keluar, kalah dengan rasa sakit luka yang sedang ibu bersihkan saat ini. Bukan tentang siapa lagi yang akan mati. Setelah 2 tahun kebelakang ini, Akbar, menantu Yani, tidak bisa mengandung, selalu gugur kandungannya berkali-kali. Apa akan sama juga nasib anak kamu? Ucap Maela perlahan, membuat ibu dan Kak Yuni langsung terdiam. Apalagi Kak Yuni sedang hamil. Seolah perkataan Maela adalah ancaman akibat ulah bapak. Ya, Arya, Amang pengen ngerokok. Di mana? Bisik Kang Panjul. Ikut Arya, Mang, ayo, jawabku. Karena aku sudah tahu pasti permasalahan dari masa lalu itulah yang membawa perbincangan itu keluar dari mulut Maela kepada bapak. Biarkan para menantu kakek Ambar itu sedang menghakimi Akbar. Memang sudah seharusnya Akbar, bapak kamu, dengar langsung. Yang sakit punggungnya, telinganya masih bisa mendengar, ucap Kang Panjul setelah duduk di belakang rumah. Hanya asap rokok saja yang menemani obrolan aku dan Kang Panjul. Tidak jarang Kang Panjul bertanya, siapa saja orang-orang yang sering berada di rumah ini. Setelah aku jelaskan semuanya, walaupun terkesan aneh pertanyaan itu, hanya anggukan kepala Kang Panjul saja yang belum aku pahami maksudnya. Maaf mengganggu Arya, biar Amang saja hari ini di material. Mau datang orang yang dari vendor perumahan itu. Nanti kalau soal harga, biar Amang suruh telepon Arya ya. Suara Mang Didi sambil berjalan ke arahku. Iya Mang, kabari saja. Termasuk bau amis darah yang semalam. Pastikan bangkainya ketemu ya. Jangan sampai pegawai lain tahu hal ini, jawabku sedikit cemas. Mang Didi hanya menganggukkan kepalanya saja, lalu pergi begitu saja. Walaupun masih ada pertanyaan yang belum sempat aku katakan kepadanya perihal kejadian di kamar bapak. Memangnya ada apa ya? Sepertinya masalah cukup serius, tanya Kang Panjul. Mang Didi Kang, orang kepercayaan bapak sejak dulu, sekarang bekerja di bawah arahan Arya, Mang. Kemarin ada bau amis darah, baunya sama kayak barusan di kamar bapak, jawabku. Lalu menjelaskan lengkap kepada Mang Panjul, termasuk kejadian bayangan perempuan semalam yang aku lihat. Karena sudah tidak ada lagi perasaan canggung setelah kejadian di desa Rangkas punah. Mungkin di dalam kamar bapak juga sekarang Ibu Yani sudah menyampaikan pesan ini. Waktunya Amang yang bilang kepada kamu, ucap Kang Panjul tiba-tiba sangat serius, menyimpan rokok yang dari tadi dihisapnya ke atas asbak. Aku langsung terdiam. Belum saja obrolan di dalam mobil aku cerna semuanya baik-baik, merasakan keadaan keluarga Ibu Yani di kampung itu, serta segala kejadian malam kemarin yang penuh dengan keanehan. Kini semuanya datang secara bertubi-tubi. Bilang apa Mang? Katakan saja, jawabku semakin tegang. Sudah 1 bulan Itoh tidak ada di kampung, ucap Kang Panjul menatap tajam. Maksud Mang? Baru semalam Arya buka buku catatan dan cemas akan hal ini. Jawabku semakin penasaran dan tidak ingin hal buruk kembali menghampiri hidupku. Setelah banyak lagi korban dan perempuan datang ke ujung kampung itu ya, untuk tujuan menggugurkan janin yang kita takutkan, dan jadi tujuan utama selain menjenguk bapak kamu dan Kamila Yuni. Karena mau bagaimanapun, nyawa yang tersisa dari kejadian itu bapak kamu. Lihat saja, apa kamu tidak aneh dengan perubahan selama 2 tahun pada bisnis material yang kamu pegang dan bisa melunasi hutang-hutang itu? Ucap Kang Panjul menjelaskan kecemasannya. Terlebih Ismi sudah beberapa kali keguguran setelah menginjak 3 bulan kehamilannya. Kejadian aneh dan teror menghantui Kang Banu dan istrinya itu, lanjut Kang Panjul. Jadi Kang, semua ini belum selesai? Tanyaku semakin ketakutan. Apa kamu pikir setelah hilang tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kirinya, Ni Itoh akan diam? Terlebih semua berkaitan erat dengan Ageng dan Akbar bapak kamu. Ritual sesat penuh nyawa bayi itu di tangan Ambar, kakek kamu yang mulai Arya. Kita harus ingat itu, ucap Kang Panjul semakin serius. Bahkan beberapa kali kedua matanya memastikan keadaan rumah.
agar ucapannya kali ini tidak ada yang mendengarnya kecuali aku. Detak jantungku dari tadi sudah sangat kencang. Hal yang semalam aku takutkan dan pikirkan kini berbuah dari kabar yang dibawa Kang Panjul dari kampung Jabang Mayit. Semakin terik matahari meninggi, bukan panas lagi yang aku rasakan. Kini aku benar-benar bersama ketakutan. Walaupun kedatangan Kang Panjul, Ibu Yani, dan Maela ada untungnya, jadi aku mengetahui hal ini. Kutukan dan pembalasan ritual puluhan tahun ya, cepat atau lambat akan datang. Terlebih, Teh Yuni sedang hamil. Lanjut Kang Panjul. Namun tiba-tiba berhenti ucapannya itu ketika melihat Mang Karna berjalan tergesa-gesa ke arahku. Kang Panjul langsung menyalakan kembali rokoknya yang sudah padam. Akibat obrolan menegangkan pagi ini, menjaga rahasia pembicaraan teramat rahasia ini denganku. Arya, ini pesanan dari kamu. Baru saja Amang mau cari tahu siapa nama Hendra Dewa Marwan. Tiba-tiba sudah masuk ke koran saja, ucap Mang Karna. Setelah memberikan koran itu langsung pergi kembali. Tertulis jelas di halaman paling depan koran. Pebisnis yang baru saja mencuat kembali mengalami kecelakaan tunggal dengan tubuh terbakar, meninggal di tempat. Siapa itu Arya? Tanya Kang Panjul penasaran. Masih ingat Budi dan Gah Mamang? Jawabku masih tidak percaya dengan melihat gambar mobil yang digunakan Pak Hendra. Baru saja Amang akan menanyakan nama lelaki gondrong yang pura-pura menjadi orang gila waktu itu dan Gama. Ada kaitannya apa dengan koran itu? Tanya Kang Panjul semakin penasaran. Segera aku ceritakan pada Kang Panjul bahwa aku sudah menitipkan pesan kepada Budi tentang keadaan bapak. Walaupun besar sekali rasa malu dalam diriku karena kembali merepotkan Gama dan Budi. Dan Budi sudah pernah datang ke material ketika menanyakan alamat rumah putih yang sedang ia cari. Beruntungnya, aku bisa membantunya dan tidak menyangka pencarian Budi berakhir dengan kabar yang sedang aku baca isi beritanya ini. Selalu di luar nalar seorang Budi dan Gama ini, ucapku dalam hati. Kang Panjul yang mendengarkan ceritaku hanya menganggukkan kepalanya saja sambil terus menghisap rokoknya. Mungkin mereka akan datang Arya, walaupun tidak tahu kapan, tapi setidaknya ada Amang untuk berjaga jika kedatangan Ito hilang dari kampung tujuannya ke rumah ini. Jaga saja Teh Yuni, ucap Kang Panjul kembali serius. Membuat kecemasan aku kepada Kak Yuni kini hadir dan tidak ingin bahwa tujuan yang dikatakan Kang Panjul terjadi. Tidak bisa aku bayangkan untuk kedua kalinya menjalani kehidupan penuh dengan ancaman dan teror dari dukun beranak itu. Sejak pembicaraan dengan Kang Panjul dan Ibu serta Teh Yuni mendengarkan kabar itu dari Ibu Yani juga Maela, keadaan rumah menjadi semakin mencekam. Namun benar kata Ibu, setidaknya menjadi perhatian lebih pada Bapak dan Teh Yuni. Walaupun keadaan ini membangkitkan kembali rasa takutku 2 tahun kebelakang yang sudah aku lalui. Sejak waktu hari ini berjalan dengan cepat, Maela dan Bu Yuni berada satu kamar untuk beristirahat seharian. Begitu juga Kang Panjul yang sudah menempati kamarnya tepat di sebelah kamarku. Aku hanya bisa memantau keadaan material sampai sore hari melalui kabar dari Mang Didik saja. Walaupun benar adanya, bisnis material semakin melesat. Dengan perasaan heran yang aku alami akan semua kemudahan ini. Arya, maaf, malam ini Amang langsung pulang ya. Yang jaga si Soleh, sudah tidak ada lagi bau bangkai dan bau amis di material. Sebentar lagi material tutup. Pesan dari Mang Didik sudah aku baca. Walaupun sejak kedatangan Kang Panjul, terlihat dari ini perlahan sikap perubahan Mang Didik aku rasakan, karena tidak biasanya seperti itu. Ibu, Bi Titin, sibuk menyiapkan makan malam. Sementara anehnya Maela tidak pernah jauh dan selalu dekat dengan Kak Yuni. Begitu juga dengan Ibu Yani, seolah ucapan Kang Panjul tadi pagi sudah membuahkan bukti takut hilangnya Ni Ito dari kampung adalah menuju rumahku. Tidak ada lagi obrolan serius di meja makan. Maela beberapa kali melihat kondisi bapak yang malah semakin buruk malam ini. Sudah berapa dokter ya yang datang ke rumah ini? Tanya Maela ketika berada di kamar bapak denganku. Banyak, Mak.
hanya memberikan obat luka saja. Tapi ya seperti itu. Malah kemarin dan sekarang tambah parah, jawabku. Bahkan aku baru saja ingat, Maela sudah menggantungkan selendang hijau di lehernya. Sebuah selendang yang aku ingat waktu itu Maela bilang pemberian leluhurnya itu. Ya, besok emak akan ceritakan semuanya kepada kamu. Mudah-mudahan hamilnya Teh Yuni tidak keguguran seperti Ismi, ucap Maela memberikan jalan kepada Bik Titin yang akan membersihkan luka bapak. Aku hanya menganggukkan kepala saja, walaupun tidak aku pahami maksud ucapan Maela itu. Di atas kasur kamar, pandanganku sudah menatap langit-langit. Semenjak Kang Panjul pamit tidur duluan dan bilang akan bangun nanti tengah malam, kini aku bersama kecemasan akan kedatangan keluarga almarhum Pak Ageng di rumah. Bahkan pintu kamar belum sempat aku tutup karena ingin memastikan keadaan bapak. Siapa yang menemaninya malam ini? Apalagi yang belum selesai bersama Ni Ito ini, ucapku dalam hati. Belum sempat pertanyaan hati kecilku itu aku jawab, tiba-tiba masuk pesan dari Soleh yang berjaga malam ini. Arya, maaf, Amang baru kasih tahu. Tadi ada perempuan bernama Nita yang datang pas toko mau tutup. Katanya mencari Arya, tapi wajah dan mukanya pucat kayak orang sakit. Ini juga tumben, suasana di material jadi berubah menakutkan sudah 2 malam. Aku langsung kaget. Apalagi aku tiba-tiba ingat nama Nita. 2 tahun kebelakang yang duduk di sebelahku ketika berada di dalam bus. Dan tujuannya adalah ke ujung kampung. Bahkan nama Barja juga kini terlintas. Karena memang waktu itulah Barja yang menjemput Nita. Walaupun Barja sudah meninggal dengan cara mengerikan. Nita untuk apa lagi? Perasaan tidak pernah selama 2 tahun ini datang dan mengetahui material. Aneh, ucapku sambil melihat jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ini. Kak Yuni, tumben bangun, mau kemana? Ucapku langsung bangun. Melihat Kak Yuni yang tidak biasanya membiarkan rambut panjangnya terurai, masih mengenakan dasar putih penuh dengan bunga-bunga. Sama dengan malam kemarin yang aku lihat aneh di luar, berjalan begitu saja sambil mengelus perutnya, membuat aku mengesampingkan kabar aneh yang dikirim Soleh. Mungkin mau lihat keadaan bapak, ucapku dalam hati, berusaha membuat diriku tenang. Walaupun biasanya Kak Yuni pasti menegur jika tahu pintu kamar masih terbuka. Karena waktu malam sudah semakin larut, segera aku berjalan keluar kamar untuk melihat keadaan bapak, agar bisa sekalian dengan Kak Yuni. Seluruh lampu-lampu ruangan rumah sudah gelap seperti malam biasanya. Hanya ibu. Kemana Kak Yuni? Ucapku setelah sedikit membuka pintu kamar, melihat ibu sudah terbaring di samping bapak. Baru saja beberapa langkah akan menuju dapur, tiba-tiba aku berhenti. Dari jendela samping rumah, aku melihat seorang lelaki sedang berjalan pelan, seperti sudah dari arah luar dapur. Langkahnya terburu-buru, namun sayangnya aku tidak memastikan orang itu. Tidak mungkin itu Mang Didi, ucapku dalam hati, mulai cemas. Namun bisa aku abaikan begitu saja, karena harus memastikan Kak Yuni. Dari arah dapur, memang jika malam hari yang dinyalakan lampu kuning saja itu, aku melihat bayangan perempuan yang sedang duduk di meja makan. Benar ke dapur, kirain kemana? Tapi tidak biasanya. Segera aku berjalan semakin mendekat. Aku sudah melihat dari samping Kak Yuni, duduk di kursi meja makan. Kedua kakinya seperti dibiarkan mengangkang, dengan rambut yang terurai ke belakang. Semakin terlihat jelas olehku perut yang sudah terlihat membuncit itu. Namun seperti tidak menyadari kedatanganku yang sudah tepat berada di dekat pintu dapur. Mau ngapain Kak? Ucapku dalam hati, terkesima dan kaget. Paha dan kaki Kak Yuni seperti sengaja dibuat mengangkang jauh lebih lebar, sambil tangannya perlahan menaikkan daster yang dikenakan. Aku baru melihat jelas sudah ada wadah baskom penuh dengan air di dekat kedua kaki Kak Yuni. Tiba-tiba tangan Kak Yuni bergerak di selangkangannya dengan perlahan, dengan tatapan dingin, lalu menundukkan kepalanya sedikit. Aku langsung dibuat kaget. Tiba-tiba darah mengalir melewati pahanya sampai menyentuh wadah ember yang penuh dengan air itu. Bersamaan kedua tangannya seperti berusaha mengeluarkan sesuatu dari bagian atas paha.
Tatapan dingin itu berubah seperti menahan sakit. Kulit wajahnya mengkerut. Kakak mau ngapain?" teriakku tiba-tiba sangat kencang. Kepala Kak Yuni tiba-tiba bergerak melihat ke arahku dengan tatapan sayu dan tersenyum. Kini tangannya ikut bergerak dari arah paha dengan cepat. Dengan mulut Kak Yuni yang sudah terbuka jauh lebih lebar dari sebelumnya, memasukkan sesuatu yang berada di tangannya itu yang sudah penuh darah ke dalam mulutnya, hingga membuat semua darah memenuhi bibir dan bagian pipi Kak Yuni, membuat aku langsung terdiam. Darah itu membasahi seluruh daster putih yang dikenakannya malam ini. Karena seperti orang yang rakus, tiba-tiba senyuman itu berubah menjadi menakutkan ke arahku. Mulut Kak Yuni sengaja dibuka kembali dengan perlahan, bahkan jauh lebih lebar, sambil menatap menakutkan, menunjukkan isi dalam mulutnya itu. Air liurnya bukan lagi berwarna putih, tapi merah darah. Janin bayi, bentakku kencang, menatap ke arah mulut Kak Yuni yang sudah berlumuran darah. Bersambung. Waktu kembali datang membawa sebuah jawaban. Atas selamatnya Akbar Dwi Pradipta 2 tahun ke belakang, dan bisa keluarnya Arya Pradipta di kampung Jabang Mayit. Setelah mengetahui semua rahasia paling berbahaya, namun waktu juga kini mendatangkan kenyataan lain. Ketika sakitnya Akbar yang tidak kunjung sembuh itu, malah datang kabar yang dibawa keluarga almarhum Pak Ageng. Akankah tujuan Itoh benar-benar datang menuju rumah Arya? Lalu apa tujuannya? Hal apa yang belum selesai dari kejadian di desa Rangkaspuna? Akankah semua masa lalu itu akan Arya ketahui untuk melengkapi misteri dan kejadian puluhan tahun yang sudah tertutup rapat akibat ulah Ambar, Ageng, dan Akbar? Mungkinkah janin dalam kandungan Kak Yuni selamat? Lalu setelah kembali kedatangan seseorang bernama Anita dan perubahan sikap Mang Didi, nantikan kelanjutannya. Bayangan pemakan janin, Kampung Jabang Mayit 2 Part 2 di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Mas Teguh Palumi @klartiping. Juga terima kasih atas support dari teman-teman antusias dan supportnya tentang Gama dan Budi Universe. Ini sangat berarti buat saya ya. Bisa menyuntikkan semangat untuk tetap membacakannya untuk teman-teman di sini di Fakta Sejarah. Doakan ya agar saya dan keluarga selalu dalam keadaan sehat, supaya lancar membacakan kisah-kisah Gama dan Budi juga lainnya juga. Terima kasih teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.